Pemirsa, berdasarkan nutrisi yang terkandung di dalamnya, berikut adalah daftar 5 makanan tersehat. Yang pertama adalah buah kiwi. Buah ini termasuk antioksidan, kaya vitamin E dan lutein sebagai pencegah berbagai masalah dengan penglihatan dan mampu membentuk gumpalan darah. Makanan tersehat lainnya adalah biji barley. Dari hasil penelitian, ilmuwan mengatakan biji barley mampu menurunkan tingkat kolesterol hingga mencapai 17,4%. Penderita kolesterol tinggi disarankan mengkonsumsi barley. Di posisi ketiga makanan tersehat adalah cranberry. Cranberry termasuk flavonoid yang dari hasil penelitian mampu mencegah infeksi dan kanker. Bahkan kini cranberry tengah dikembangkan dalam bentuk obat untuk membantu mempermudah penderita kanker mengobati penyakitnya tersebut. Di posisi keempat makanan tersehat adalah coklat. Coklat yang baik adalah coklat yang mengandung sedikit lemak dan tinggi kokoa. Coklat hitam atau dark chocolate adalah jenis coklat yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Mengkonsumsi sekitar 150 kalori coklat yang mengandung 60% kandungan kokoa bisa menjadi bagian diet sehat untuk para penderita penyakit jantung. Dan brokoli juga masuk dalam daftar ini. Kelebihan brokoli adalah memiliki 20% elemen lebih yang bisa mencegah kanker dibandingkan sayuran lainnya. Mengkonsumsi brokoli setiap hari atau minimal 3 kali dalam seminggu adalah hal yang disarankan para ahli kesehatan. Pemirsa, makanlah untuk kesehatan Anda. Yeah. 5 makanan lezat dan tentunya sehat, Dokter Yanti. Pastinya dalam hidup tuh harus selalu mengkonsumsi makanan yang sehat, Dokter Pastinya. Rahma. Kalau Dokter Yanti lihat video tadi, kira-kira dari 5 tadi memilih makanan yang mana? Sepertinya saya agak-agak bingung untuk memilihnya yang mana, karena kesemuanya saya suka. Dokter Pasti. Rahma yang mana? Kalau saya kiwi, itu sudah pasti itu kiwi. Semua wanita sepertinya suka kiwi, Suka karena rasanya, segar enak. sekali dan memang bagus sekali manfaatnya buat tubuh dan kulit juga. Kulit itu yang paling Iya, penting. pastinya. Sebelumnya kita sapa dulu pemirsa di rumah. Halo Iya, pemirsa. halo selamat malam Ya. pemirsa. Ketemu lagi dengan saya Yanti Miranda dan rekan saya Ramalani. di Kata Dokter Ya. pastinya. Sepertinya nuansa baru, suasana baru dan panggung yang baru memberikan semangat baru ya Dokter Rahma. Semangat baru. Dan bagaimana dengan pemirsa di rumah? Malam hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik. Apa sih tema kita malam hari, Dokter Rahma? Yaitu tentang superfood lezat dan juga sehat pasti. Iya. Jadi adalah beberapa makanan yang tadi kita sudah dengarkan. Bahwa ternyata ada 5 jenis makanan yang sudah diungkapkan ternyata fungsinya bagus sekali untuk kesehatan tubuh kita. Iya. Tapi di antara semua itu ada lagi yang Apa menjadi itu? kontroversi apalagi untuk wanita Iya. yang tanggal 14 kemarin pasti banyak banget diterima nih. Valentine's Iya, Day. apalagi kalau bukan coklat. Nah, itu dia. Pemirsa di rumah pasti sudah tersenyum-senyum sendiri. Aduh, aku kemarin dapat coklat dari pasangan, dapat pacar dari suami, dan semuanya pasti mendapatkan coklat. Mungkin juga buah hati kita biasa untuk memakan coklat. Sebenarnya coklat ini baik atau tidak ya Dokter Rahma buat kita konsumsi buat kesehatan, atau mungkin ada efek baik dan buruknya buat kesehatan juga. Iya. Makanya nanti kita bahas lebih lanjut di segmen-segmen berikutnya. Iya, tapi sebelumnya nanti ada fakta sehat ya, Iya. bukan superfood, karena kan Iya. tema kita malam ini superfood lezat dan sehat. Nah, fakta sehat malam ini yang pertama dikatakan mengenai salah satu makanan yang kita sebutkan tadi yaitu coklat. Manfaat coklat adalah kandungan coklat yaitu flavonoid, sejenis flavonoid yang terdapat pada coklat merupakan antioksidan yang paling baik bagi tubuh. Ya. Dari penelitian, coklat dapat menghambat pembelahan sel kanker dan mengurangi peradangan. Berdasarkan penelitian, kandungan coklat dapat membuat mood lebih baik, Dokter Rahma, dan ternyata mampu menurunkan tekanan darah. Iya, Ya. Oke, dan ternyata coklat pun mengandung zat yang mampu memperlambat penuaan, Ya. yang artinya menjadikan kita lebih panjang umur. Ya. Konsumsi coklat secara teratur dapat mengurangi keriput dan melindungi kulit dari terbakarnya sinar matahari. Ya. Nah, coklat juga dianggap sebagai salah satu makanan yang dapat mengusir stres. Oke. Menurut penelitian dari University of California San Diego, orang stres mulai dari tingkat stres ringan hingga tingkat depresi, mereka mengaku makan coklat itu saat suasana mereka sedang galau ataupun bad mood. Jadi pada saat mereka makan itu sedang galau, bad mood, depresi, Mungkin sedih. agak berkurang. Saya pernah mencoba, memang terbukti, Dokter Rahma. Baru mau bilang. Kalau lagi galau, makan coklat, mood semua hilang. Jadi baik. Tapi malahan. coklatnya nggak bisa coklat putih. Aduh, saya suka yang putih seperti, karena saya suka segala sesuatu yang berbau putih seperti panggung kita malam hari ini putih semuanya. Nah, pemirsa di rumah, bagaimana Anda pada malam hari ini? Tentunya Anda pasti tahu pilihan coklat yang terbaik buat Anda. Nanti kita kembali setelah yang satu, jangan kemana-mana. Tetap di Kata Siapa. Kata dokter. If there were no words, no left to speak, I would still hear you
romantis ya Mas Andang, apalagi di samping penyanyi yang cantik dan baru itu Mas terima Andang sendiri kasih. tersipu-sipu malam hari ini. Tetap gitarnya masih digonjreng. Valentine nggak kemarin Mas Andang dan siapa namanya? Aku lupa. Ivo. Kenalkan diri dong. Ivo, udah pernah Ivo ya? Yang kedua kali kan ini sayang Iya, ya? betul. Oke, Ivo, kamu merayakan Valentine nggak dengan Merayakan Valentine-nya dengan nyanyi kayaknya, Dok. Oh, jobnya Banyak banyak job. ya. Tapi yang jelas kamu selain bernyanyi pasti juga mendapatkan hadiah dong di Valentine kemarin. Hadiahnya ketemu dokter lagi. Itu nggak coklat dong harusnya ya. Agak ya ketemu dokter lagi. Ya, apes dong kalau begitu ya. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya. Oke, Dok. Pemirsa, kalau berbicara masalah coklat, kita semua pasti nggak pernah ini bingung pastinya antara sehat atau enggak ya dokter Iya, Rama ya. dan mau usia muda, mau usia tua, itu semua pasti suka dengan coklat. Ternyata Iya. kandungan-kandungannya itu ada yang bagus juga untuk tubuh, tapi ternyata kalau melebihi batas toleransi yang sebaiknya dikonsumsi itu tidak baik Jadi juga. berbahaya, Nah, jadi itu dia. melebar Kalau mungkin perempuan ya. Langsung harus suntik sana sini kali ya. Nah, berbicara masalah coklat ini pemirsa, malam hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang oke banget, cantik, Pasti. pinter, dan sudah berulang kali datang kemari. Tapi dia membawakan sesuatu yang menarik dan sepertinya saya ingin mencobanya. Apa itu? Kita panggil saja dokternya yuk. Baiklah. Dokter Maya. Spesialis gizi klinik. Selamat malam, Dok. Malam. Ketemu lagi. Ayo, dokter. Dokternya Silakan, merayakan silakan. hari Valentine. Pinky Girls. Hai Iya. dokter, apa kabarnya? Cantik sekali malam ini. Silakan, Dok. Mari. Kita lagi ngebahas tentang coklat nih, Dok. Oke. Ya kan? Terkait dengan Valentine kemarin, pasti kayak dokter Yanti nih banyak dapet coklat. Karena apa dia bingung mau diapain tuh coklat di rumah. Penggemarnya banyak kalau misalnya dia ini. Terima kasih Terama. Nanti yang lain gak ada yang kirim loh. Jadi sebenarnya kita lagi bingung nih sebenarnya coklat itu bagus ataupun tidak untuk dikonsumsi ya, dokter Yanti? Ya, sebenarnya juga aku mau tanya, itu coklat pastinya ya? Oh, jangan dikasih lihat dokter Yanti. Jangan lihat dokter Yanti kalau ingin. Oke, cerita sedikit experience-nya oleh dokter Rama. Baik atau tidak sih, Dok? Sebenarnya coklat itu untuk tubuh manusia. Nah, tadi kan udah disebut tuh. Ya, Jadi sebetulnya kan kita mempunyai 4 biggest killer. Oke. Ya, yang serem itu. 1 jantung, Ya. 2 stroke, 3 cancer, 4 diabetes. Nah, sebetulnya sedikit dari masing-masing itu bisa lebih dihandle dengan coklat. Oke. Tapi coklat yang seperti apa? Tadi kan udah disebut-sebut ya, kalau milk chocolate nggak bisa karena dia nanti kita kurang dapat efek dari kakao powdernya. Jadi mungkin saya nggak tahu nanti terangin atau enggak, tapi proses pembuatan coklatnya itu sendiri. Jadi kan ada yang namanya kakao powder. Nah, si kakao powder ini yang terbagus adalah menurut penelitian sebetulnya bukan yang packaging begini, tapi yang raw organik kakao powder. Oke, dokter, kenapa kakao powder ini dan juga ini organik ini yang terbaik dibandingkan coklat-coklat yang lainnya? Kenapa ya dokter? Semua kalau yang asli lebih baik ya. Iya. Berlian yang asli lebih bagus. Saya setuju, dokter. Ya kan, kembang yang asli lebih bagus. Kalau belian tabungan bunganya asli juga saya Iya. suka Setuju dong. Jadi masalahnya karena memang kan kakao ini kan dari biji. Oke. Ya, jadi memang itulah ekstrak yang paling bagusnya. Dari situ. Oke, jadi ekstrak termurninya yang paling bagus di situ memang Oke, ya. nanti kita bahas lagi ya, Dok, ya seputar coklat, dan juga saya ada pertanyaan tentang seputar coklat yang nggak boleh dengan susu tadi itu ya, Dok ya. Saya tanya nanti. Nanti kita bahas lagi pemirsa seputar coklat dan kira-kira seperti apakah coklat yang baik untuk Anda konsumsi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Kata Siapa? Kata dokter. You took a bite, and that one was my heart. Oh, so why not? I'll take all of me. Thank you ya. Pemirsa, kembali bersama kita semua di Kata Dokter malam hari ini. Tema kita malam hari ini ada mengenai superfood lezat dan sehat. Seperti apa sih superfood yang lezat dan sehat itu? Nanti kita bahas bersama narasumber kita yang cantik ini. Iya, Tapi pastinya. sebelumnya mungkin Dokter Rama akan membacakan profil sehat mengenai sesuatu. Apakah Ya, itu? ada profil sehat terkait dengan makanan sehat juga. Iya. Nah, ternyata Jean Calment Louis adalah seorang super centenarian Prancis yang memiliki umur terpanjang dalam sejarah manusia. Oh, iya. Hidup hingga di usia
usia 122 tahun, Wow. 164 hari. Oke. Ia tinggal di Arles, Prancis di sepanjang hidupnya. Carmen Louis hidup lebih lama dibanding kedua putri dan juga cucunya selama beberapa dekade. Ia masuk Guinness Book of Records pada tahun 1988 dan pada 17 Oktober 1995 menjadi orang tua yang pernah ada Orang tertua yang pernah ada melampaui dari seseorang yang dari Jepang, yaitu bernama Shigekio Izumi. Nah, Oke. salah satu rahasia panjang umur dari Carmen Louis ini ternyata adalah dengan hidup sehat dan juga mengkonsumsi coklat. Dokter Yanti, coklat itu harus coklat murni. Nah, 1 kilogram Dokter Rahma. benar per minggunya. Nah, Jean Carmen Louis lahir 21 Februari 1875 dan meninggal pada tanggal 4 Agustus 1997 di usia 122 tahun. Nah, jadi pemirsa, benarkah mengkonsumsi coklat secara rutin itu dapat membuat awet muda dan juga panjang umur? Langsung kita tanyakan kepada Dokter Mai. Seperti apa lempar penjelasannya, dokter? Silahkan. Jadi gini, Madam Louis itu Oke. tentunya nggak cuma makan Oh, coklat. panggilnya Madam Ya. Louis ya? Ya, Oke. tentunya nggak cuma makan Saya coklat. kira gitu ya, Pastinya. 120 tahun makanya coklat terus, saya juga mau jadi dia Impossible sih. banget. Oke, mungkin nomor satu di dunia ini kan kita penuh stres. Ya. Kita lihat Madam Louis ini punya banyak quotation. Jadi Oke. dia ada banyak kata-kata. Antara lain yang sangat menarik, dia bilang bahwa segala sesuatu yang kita tidak bisa rubah, we cannot handle, Yes. lupain aja. Jadi untuk mengusir stres tadi. Iya. Iya, Jadi iya. Saya nomor setuju sa- sekali tuh, untuk semua hal bisa Ya, itu. untuk semua hal, more than chocolate, more than Iya, everything. benar. ya kan? Satu hal yang Jadi dirubah. saya pikir itu bagus. Apa yang kita sudah tidak bisa upayakan, Iya. lupakan saja. Lupakan saja. Iya. Oke. Itu satu. Lupakan saja. Oke. Kedua, soal konsumsi coklat dia, saya berusaha browsing, Ya. tapi sebetulnya saya juga nggak dapet coklat jenis apa yang dia itu makan. Yang dia Oke. konsumsi. Iya. Tapi sering Apakah- dikatakan yang jenisnya paling murni ya, Dokter Rahmat. Mungkin jenis berbagai Oh ada, mungkin oh paling ada. murni, coklat Oke, berarti murni. dia kita assume dia pakai mungkin yang 99%. Oke. Nah, tolong tunjukkan juga ke pemirsa, dokter, yang Oke. 99% tuh tercantum apa ya, biar Jadi tahu ya. kalau kita belanja coklat, kita tolong perhatikan jenis-jenis coklat. Ya. Jadi nggak semua coklat itu sama, atau ada lagi yang teman saya baca harganya aja deh yang mahal. Pasti iya. oke. Nggak Iya, seperti iya, itu iya. ya. Jadi kita lihat mulai dari packaging dia, dari percentage dia. Ya. Oke. Yang disebut dark chocolate itu biasanya kalau 50% ke atas 50%, baru boleh disebut dark chocolate. Nah, ada yang jelas-jelas jujur dia tulis 50%, ada yang enggak. Oke. Ya, jadi kita mesti baca. Itu dark tapi nggak tertulis Nggak ya. tertulis. Berapa Jadi persentasenya? kadang-kadang kita harus balik, balik lihat di belakangnya. di belakangnya pemirsa. Ya, Oke. ada berapa persen coklatnya. Ntar di situ ditulis. Terus sometimes ada yang tulis complete. Ya, aduh. Oke. Nih, misalnya ada yang tulis complete di sini. Ini penting untuk tahu serving size. Oke. Karena kalau kita baca ini, di sini tulis kalori 210. Oke. Dia pikir satunya 210, tapi di sini Ternyata ditulis serving size per 4 pieces. Jadi Jadi 4 pieces 210. tuh, Oke. misalnya, jadi rada hati-hati piecesnya segini. Misalnya, jadi dia 4 210. Tapi dokter lama harus 8 tuh biar kenyang. Terus ada lagi yang nggak nulis apa-apa, Oke. tapi kalorinya gede. Kita lihat bagaimana di itu, sini dokter, lihatnya? 100 gram 500 kalori. 100 gram 500 kalori. Berarti segini nih 500 kalori dan isinya hanya 100 gram. 100 gram bayangan kita jangan gede ya. 100 gram tuh enteng loh, dan hanya terdiri dari, kalau dia tin, hanya beberapa pieces. Jadi ada All sugar and milk berarti. enggak, karena dia kebetulan yang ini Dark. yang ini bukan dark. Bukan dark. Justru ini untuk contoh yang bukan dark. Oke. Yang dark yang di depan tadi, Yes, 50, 60, 70. Even though ada yang bener-bener dark pun dia nggak tulis. Oke. Dia nggak tulis. Kenapa kira-kira itu, dokter ya? Saya nggak ngerti pabriknya kenapa, dan kalau dibilang jelek, enggak lah, dia juga Jadi nggak jelek. sebenarnya adalah sebaiknya kita mengkonsumsi coklat memang yang dark coklat ya, kan? ya. Atau yang murni lah ya. Ya. Tapi dengan persentase yang lebih besar tadi, cocoa powdernya Powdernya. lebih tinggi. Kemudian tetapi kita juga mesti hati-hati, karena gimana cara kita makan coklat. Oke. Bisa belajar dari anak saya, Bagaimana karena cara anak makan saya coklat? penggemar coklat. Jadi untuk dark coklat
coklat ya. Kalau drama kan kanan kiri tuh. Dibuka Satu, kanan kiri dulu coklatnya. ya. Sebetulnya, Gitu. sebetulnya kalau dia pure dark, Oke. dia akan di label. Karena dia Oke. takut dong aromanya keluar. Kita buka. Ya. Dokter Yanti, kamu jauh dari sini. Setelah itu keluar kan, Ya. ambil satu ya, dicium dulu. Oke, dicium dulu terus. Cium dulu Aromanya. aromanya dipletek dari bunyinya itu. Setelah itu masukin ke mulut, tunggu dia melting di lidahnya. Oke. Dan itu kita yang bisa membedakan dirasain. coklat premium yang Iya. bagus atau belum. Bagaimana dengan saya? Gitu. Saya tidak Kita biasa sempat langsung menciumnya, buka, masuk dan langsung melewati Kira-kira seperti itu. Oke. Ternyata prosedurnya panjang ya Dokter Rahma ya. Ada kalau berbicara teknik masalah coklat untuk ini. memakan coklat yang Oke. baik seperti apa? Oh, menarik Oke, sekali. terkait itu Dokter Maya juga kita ada beberapa hal mungkin yang ingin ditanyakan kepada dokter ya. Dikatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa coklat itu dapat mengurangi kegemukan katanya. Kira-kira seperti apa ya penjelasannya dokter? Nah, gini. Jadi Perasaan makan banyak coklat makin gemuk gitu kali ya. kan tadi balik lagi coklatnya yang berapa persen tadi Yang ya. penting bukan yang penting yang dark coklat atau yang murni ya, bukan yang coklat yang cuman tidak murni. satu gini loh, kita hidup ini kan penuh dengan godaan. Benar. Karena kayaknya yang murni itu pahit, Iya, memang pahit dia sekali. bitter. Benar. Dan untuk orang yang nggak biasa, ya dia nggak doyan lah ya, karena itu bitter. Ya. Oke. Tetapi sekarang kita kan harus kompromistik. Jadi makanya kita coba kita turunin persennya dari 90, 80, 70 sampai kita ketemu kira-kira semana yang saya masih bisa ambil. Konsumsi. Oke, Ya, oke, kan? oke. Untuk saya karena kita nggak mau menderita juga. Tidak ada batasan usia dokter. Misalnya kalau pada anak kan mereka boleh aja mengkonsumsi coklat ya, karena mereka dalam masa pertumbuhan Ya, yang ada juga gulanya dan ada yang susunya. gulanya. Karena memang tapi kalau di kita mungkin di atas usia 30 mungkin harus hati-hati gitu kan dokter. Nah, apakah tidak ada kriteria atau ada Sebetulnya kriteria? dari anak juga kita udah harus Harus mulai didik supaya mendidik. dia tidak biasa dengan semua yang sugary kan, Oke, oke. manis. Yes, Ya, oke. gitu. Nah, Jadi, terkait dengan seperti coklat apa ini ya? juga, Oh, iya, iya, Dokter Dokter Yanti, Rahma. terkait dengan coklat juga, ternyata ada yang mengatakan bahwa coklat ini sebagai antioksidan. Nah, Saya setuju. dokter, ada zat yang bernama flavanol itu. Nah, fungsinya dikatakan bagus sekali untuk antioksidan dan juga anti peradangan. Penjelasannya Ya. seperti apa? Jadi gini, dia ada tiga, catesin, epikatesin, dan acanthocyanidim Acanthocyanidim, ya. sama? Ada tiga acanthocyanidim, cyanidin ya. Jadi tiga-tiganya itu antioksidan yang sebetulnya cukup poten. Kan kita tahu kan antioksidan itu kan membereskan di pembuluh darah yang penuh dengan radikal bebas. Jadi kayak kalau kita punya pipa itu glontornya gitu. di Tiga glontor. antioksidan itu ada di semua jenis coklat. Ada. Ya. Oke. Supaya gampang sebut aja flavonoid. Oke, Ya. oke. Nah, Flavonoid tadi. Flavonoid kan dia gampang. Selain itu tadi ya kita belum jawab yang soal yang tadi, yang Ya, soal ya, bahwa ya, kenapa dia mengurangi nafsu makan. Oke. Karena dia sebetulnya ada satu substans yang bekerja sebagai MAO inhibitor. MAO inhibitor. Ya. Oke. Nah, itu menyebabkan kita jadi nafsu makannya kurang. Kalau kita again pasti yang bitter dong. Harus yang bitter. Ya. Agak Oke, susah kalau sebenarnya kayak gitu, masih ada Dokter satu Yanti. lagi dokter Maya yang saya ingin tanyakan mengenai coklat itu baik atau tidak untuk otak. Tapi Iya. mungkin nanti kita kembali di segmen berikutnya juga pemirsa di rumah pasti menarik sekali perbincangan masalah coklat Betul. ini baik atau tidak. Ya nanti kita akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Tapi kata siapa? Kata dokter. Maka izinkanlah aku mencintaimu, atau bolehkan aku segera sayang padamu. Maka maafkan jika ku mencintaimu, atau biarkan ku mengharapkan sayang padamu. Yeay, dan sekarang sudah ada Chef Citra di sini. Hai Chef Citra, Ya, Pinky Girls, ya. Cantik sekali. Valentine sekali. Ya, Iya pas dong. saya aduh itu pasti makannya lezat pasti. Bibirnya Valentine pink ya. Saya ininya ciknya. Pipinya ya. Ya, pemirsa malam ini kita mau membahas masalah makanan seperti apakah Iya, chef ya. bukan Kita sudah- makanan Oh, pemirsa, minuman tepatnya ya. ini adalah minuman. Asik, Kita sudah asik, membahas asik. coklat tadi kan segala kebaikan dan juga keburukannya sampai batas toleransi mana kita boleh mengkonsumsi coklat. Dan ternyata kalau misalkan dark chocolate tadi seperti yang Dokter Maya tadi bilang, Dokter Yanti dan juga Chef Citra, Ya. dark chocolate itu ternyata bagus sekali untuk dikonsumsi. Nah, Oke. kalau misalnya sekiranya coklat dibikin dalam bentuk makanan ataupun minuman sehat, seperti apa jadinya? Nah, ini dia ahlinya. Ini dia pemirsa. Bukan kata dokter ya. Iya. Kalau
kalau nggak ada message sehatnya ya. Langsung sehat. Jadi nih saya akan bikin minumannya adalah coklat apa ya, fruity drink kali ya. Coklat fruity drink. Oke. Fruity drink. Nah, gampang banget, tetap pakai coklat. Oke. Nah, tapi ini adalah susu low fat. Oh, pastinya. Bisa Low juga fat. yang lagi ngetren sekarang adalah susu kambing. Oh, ketawa. Iya, pasti kita soalnya saya suka soalnya. Itu oke dan bagus Iya, juga vitamin sekali bagus juga khasiatnya. dong. Atau kalau nggak suka dairy atau dari bahan-bahan apa dari animal, susu kedelai bagus. Kedelai, ya. Oke. Pertama Jadi, kita masukkan susu. Iya. Susu low fat. Yes. Oke. Atau mungkin kalau kekurangan berat badan yang fat boleh malah ya. Nah, Oke. ini saya masukkan 2 sendok makan Cocoa powder. dark cocoa powder. Tadi kan dok ya, Iya, Dokter yang Maya baik tadi dan bilang. biasanya coklat yang baik ya. Ini dark cocoa powder. Oke. Cocoa powder in it goes. Oke. Yes. Nah, yang dibilang fruity itu berasal dari frozen buah-buahan ini. Buah-buahan yang frozen. Kenapa frozen? Karena kita tidak menggunakan es batu. Ya. Jadi ini sudah dingin nantinya. Nah, gitu. Oke. Dan seperti yang kita ketahui ternyata kalau cocoa asli ini Dokter Yanti itu Iya. kan rasanya bitter ya, seperti Dokter Maya tadi bilang Iya. rasanya itu pahit. Nah, Chef Citra ini pinternya adalah Iya, mengcombine-nya ya, mengcombine dengan buah. yang si bitter itu dengan si manis dengan buahnya tadi. Dan Tentunya susu. ya. pisang. Yes. Ini jadinya Kesukaan saya. full energi untuk sarapan pagi juga bisa Iya. karena ini mengandung potasium dan sumber energi yang baik sekali. Pasti. Nah, Oke, Pisang. kemudian Lalu ini Aduh, adalah jangan yang sampai anakku spesial. ini yang sebenarnya kalau misalnya Anda menderita Iya. diabetes yang tidak boleh dimasukkan sebenarnya. Iya. Ice cream. Aduh, saya tidak tahan yang ini. spesial ice cream. Nggak apa-apa lah ya Ini kan untuk momen men-treat kan? Iyalah, Valentine boleh kan? lah. Iya dong. Boleh nge-treat. Oke. Boleh lah ya sekali-kali setahun sekali doang. boleh. Setahun sekali doang boleh Tetap dong. ya, Pas Valentine, pas Aduh. ulang tahun. Pas Ini berapa Christmas. kali banyak tuh ya. racunnya dimasukkannya. Aduh, pas lebaran boleh juga. Jangan dikasih lihat Dokter Yanti. Kita cuma 1 scoop kok Dokter Yanti. Jadi nggak apa-apa. Oke. Jadi saya menggunakan yang rasa vanilla supaya nggak Oke. mah tuh coklat lagi Iya. gitu Iya. loh. Saya Tapi setuju itu. tapi kalau misalnya memang suka coklat ya udah nggak apa-apa. Varian lain strawberry juga boleh juga. Coklat dan coklat. Tapi dokter kan nggak terlalu dosa-dosa amat. Tadi kan ada buahnya ya. Tenang-tenang udah bisa lebih banyak daripada si coklat itu. Tetap Dokter Yanti 1 scoop doang kalau di sini. Oke, jadi ini yang bisa dibilang dengan makanan ini, minuman agak. Ini treat, minuman treat. Sudah mah ini jangan sebutannya. dekat-dekat. Aku tahu kamu di pojok sana karena menunggu itu ya. Ya, harus bergeser kalau kata Dokter Yanti. Dia di sebelah situ. Nah, ini sudah jadi bahan-bahannya tuh gampang banget, susu, terserah Ya, yang mau oke. low fat atau non Ya. fat juga ya kan. Es krim itu juga ada banyak sekali yang Ya. non fat juga ya kan. Lalu buah-buahan, coklat bubuk, Kalau lebih suka lagi ditambahin coklat blok seperti ini dicairkan. Oke. Jadi supaya lebih terasa lagi coklatnya dan ini dark coklat lebih bagus. Lebih sehat. Oke, saya ada Jadi yang pertanyaan sudah seputar mencairkan coklat. Oh ya, Sambil ngobrol kalau kita ke sana misalkan- ya. Boleh. Oke. Kalau Ini misalkan di blender mencairkan ya. coklat Silahkan di blender ya. Kamu di sana Sudah dulu. jadi. Oh, aku di sana Itu ya. dia. Kalau Oke, misalkan ayo. kita, kalau misalkan kita tim coklat itu chef, itu biasanya itu kan tidak boleh terlalu lama. Iya kan? Nah, itu sekitar berapa lama tuh biasanya? Jadi mencairkan coklat ada 2 cara, bisa di microwave juga bisa. Don't worry, microwave it works. Oke. Bisa juga di panci biasa, tapi harus double boiler. Jadi double boiler itu namanya adalah panci. Di atasnya lagi ditaruh wadah lagi. Aha. Tapi panci diisi dengan air gitu. Oke. Jadi coklat itu tidak menyentuh bottom panci secara langsung supaya apinya dan juga rasanya tidak berubah. Supaya tidak gosong. Good one. Thank you, Oke. chef. Tapi Dokter sambil Maya. menunggu itu, Chef, saya ngobrol sebentar sama narasumber kita ya, Chef. Oke, Dokter Maya, sambil menunggu hidangannya tersedia, aku ingin bertanya. Tadi kan kita dikatakan bahwa coklat itu baik buat otak, ya kan? Nah, seperti apa sih penjelasannya? Karena kan basicnya adalah semua itu memang sebenarnya sehat, selama tidak dikonsumsi tidak berlebihan dan memang yang dikonsumsi coklat murni. Nah, penjelasannya itu baik untuk otak itu seperti apa, dokter? Jadi sebetulnya gini. Berat ya? Coklat itu lebih untuk neurotransmitter. Iya, saya setuju. Ya, Untuk saraf ya. Ya, jadi kan di otak ini ada 4 neurotransmitter Neurotransmitter utama yang harus selalu balance. Oke. Kalau nggak balance nanti katanya rada-rada gitu ya. Jadi kalau nggak balance masuknya ke bagian yang sana itu. Oke, baiklah dokter. Rada-rada ya. Nah, si coklat ini mengandung serotonin
dan dopamin. Serotonin dan dopamin. Oke. Yang adalah sebetulnya obat-obat anti stres, anti depresi itu juga mengandung hal yang sama. Hanya keuntungannya apa? Kalau kita instead of antidepresan tadi, kita mengkonsumsi dark coklat kayak Madam Kalmong tadi. Ya. Keuntungannya adalah kita tidak dapat side effect-nya. Oke. Side effect antidepresan adalah apa? Yang terutama weight gain. Weight gain ya benar. Nah, makin gembrot, jadi makin bikin stres lagi dong. Benar. Oke. Jadi pada dasarnya adalah memang dia sangat baik juga ya untuk persarapan dan neurotransmitter. Benar. Dan jadi biar selain itu lancar juga pola dokter Yanti, pikirnya. pasti dokter Yanti pernah mendengar yang namanya spa coklat ya. Saya suka lulur coklat. Nah, sampai dokter Maya yang namanya hair treatment cream bath itu bisa Juga menggunakan pakai coklat krim sekarang. coklat sekarang. Nah, kalau misalnya kita perbandingkan efek khasiatnya dengan coklat kakao powder tadi yang kita konsumsi secara langsung dan yang secara sudah diolah sedemikian rupa akhirnya dipakai untuk di rambut, itu yang kita ambil adalah nutrisi dan zat-zatnya itu masuk nggak sih dok untuk di rambut, contohnya ternutrisikah kulit kita misalnya kita menggunakan coklat itu? Kalau digunakan untuk rambut krim bath Iya, misalnya, apakah itu hanya cukup untuk bagus di atau tidak? rambut saja atau di kulit kepalanya atau bagaimana? Jadi begini, sebetulnya kan gimana sih cara kita dapat nutrisi? Oke. Kalau orang ngertinya lewat mulut, udah selesai, Iya, kan? benar. Tapi kan kenyataannya enggak ya. Iya. Kenyataannya kan dokter tahu lah, kita tidak cuma ngasih nutrisi pasien lewat Iya, mulut, iya, betul, ya iya. lewat mulutnya nggak bisa, ini kita pakai jalan hidup. Baik, Bisa. topikal juga Setelah itu kita nggak bisa, kita pakai infus. Iya. Lebih nggak bisa lagi sekarang kita kenal namanya plester tertentu. Benar. Di mana plester itu bisa misalnya vitamin C, apapun kita bisa. Terus ada lagi produk-produk kosmetik. Gini, jadi untuk bicara fair, kita Mungkin harus di tahu. segmen yang selanjutnya. Jadi untuk bicara fair diperpanjang di segmen Di berikutnya. segmen selanjutnya dokter ya, seru banget nih pemirsa. Sebenarnya coklat bisa juga kita konsumsi, tapi kita bisa juga menggunakan sebagai lulur dan juga krim bath. Hasilnya seperti apa? Nanti dokter Maya akan menjelaskannya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kata Siapa? Kata dokter. Waited still, I saw the sun. I don't know why I didn't come. Love you by the house and I found. I don't know why I didn't come. Don't know why I didn't come. Yeah, thank you Info dan Mas Anang. Seru ya Dokter Rama berbincang kita malam hari mengenai coklat ya. Pemirsa di rumah juga nanti bisa telepon ke sini kalau mau tanya di 5155511 seputar masalah coklat kepada Dokter Maya. Iya. Dan mengenai menu coklat yang baik bisa ke Chef Citra pastinya. Iya. Sebelum kita melanjutkan perbincangan kita malam hari ini ya Dokter Ayo dong, Rama. dijawab dulu dok yang tadi. Sebelum dijawab juga mungkin ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan kepada tuh? kalian semua di sini. Ada Viti yang mengatakan bahwa coklat itu menyehatkan. Ya. Dan apa saja sih sehat menurut makan coklat itu, kita lihat di Viti berikut ini. Oke. Yuk kita saksikan Vitinya. Bener banget sih kayaknya emang coklat tuh sehat ya, terus suka bikin ya kalau kadang-kadang lagi nggak mood, coklat bisa ngobatin gitu, ngobatin ngilangin moodnya nggak enak. Sering sih apalagi kalau biasanya yang perempuan kalau mau PMS kan biasa suka begitu. Ya biar enjoy aja ya, nyaman gitu. Terus enak aja kalau misalnya ngemut coklat gitu. Aku satu hari itu 3 gitu. Iya, soalnya aku doyan banget coklat gitu. Untuk mood, untuk supaya ini aja ya, awet muda. Kalau misalnya coklat dalam kandungan body butter, kan aku biasanya suka pakai body butter yang kandungan coklat. Karena itu coklat bisa untuk mengencangkan kulit sama untuk menjaga elastisitas kulit tuh biar tetap kenceng. Terus kalau buat perawatan rambut kayak cream bath kan suka ada juga tuh yang dari coklat. Itu tuh katanya bisa untuk rambut patah, kering. Kan soalnya aku kerjanya di lapangan, jadi aku suka maskeran pakai coklat paling. Iya. Nah, sampai ada Maskeran coklat juga ternyata ya. Nah, tadi bilang bahwa ternyata sebenarnya coklat itu bisa mengencangkan kulit. Ini kan opini dari beberapa masyarakat. Kita langsung tanya sama dokter, benar nggak dong seperti itu? Dan terkait dengan pertanyaan saya tadi, apakah
khasiatnya dan juga zat-zatnya sempurna atau tidak. Kalau misalnya sudah diolah sedemikian rupa untuk krim bat dan juga untuk stok masker juga bisa. Gini, jadi sebetulnya orang itu ke spa ataupun ke salon yang untuk perawatan itu kan tidak hanya untuk mendapatkan hasil tapi untuk mendapatkan efek relaksasi saja. Ya, jadi dengan dia di spa pakai coklat, dimasak-masak gitu kan ngerasanya udah seperti di hewan. Apalagi dibeli coklat gitu kan di sekujur tetapi tubuhnya. apakah sebetulnya nutrisi coklat itu masuk lewat pori-pori dia atau lewat pori, itu is another question. Ya, yang kita mesti bahas dengan evidence based karena di kedokteran kan kita tahu lah. Jadi pada kedokteran dasarnya harus belum ada selalu bukti khusus ya. evidence based. Hanya kalaupun sampai, memang ini bukan topiknya, kalaupun sampai ingin, saya rasa kalau untuk selulit atau untuk apa, lebih baik bin yang lain, misalnya kopi. Oh, kopi. Itu lebih baik Kopi ya. untuk selulit, dokternya Ya. kemarin sudah kita bahas Kopi pastinya. untuk selulit, Oke, bagus. saya masih Oke. penasaran yang di sana itu Chef Citra. Halo. Oh iya, masih tetap ini coklat loh, nggak ada yang mau bantuin nih ya kan? Ini coklat loh dianggurin kayak gini ya Kalau kan? untuk mencoba dan memakannya saya mau. Hari ini ya, 1 hari dalam kata dokter di mana kita diperbolehkan ya untuk Pemirsa, makanannya balas dendam. Rahma, saya duluan ya. Silakan Dokter Yanti, saya di sini saja Apa yang menemani saya Dokter bantu Maya. bawa? Ya. Mana? Ini 2 Ini? gelas Oke, deh ya. 2 gelas. Oh, kuatkah saya membawanya? Aduh, harus Atau imannya harus meminumnya harus dulu? kuat. Kiri apa kanan, Rahma? Aduh, saya yang porsi kecil aja kalau Pemirsa, begitu. Jadi menggiurkan ini, sekali ya dokter, makanan malam minuman terima sama kasih. silakan dipilih ya. Terima kasih. Jadi ini base-nya isinya sama tadi coklat yang tadi saya bikin. Chef sebelah sini, Chef sebelah Dokter Yanti. Rok saya ngembang. Seperti gelas ini juga mengembang sepertinya ya. Nah, garnisnya bisa macam-macam, terserah Anda, kreasi Anda sendiri mau garnisnya seperti apa gitu. Jadi saya tampilkan beberapa variasi garnis ya kan. Dan biasanya kalau menggarnis itu biasanya saya selalu make dari bahan yang ada di dalamnya. Tadi kan ada pisang, jadi saya pakai pisang. Tadi ada stroberi, saya bisa berdua kok ini. Gitu. Jadi yang mana nih mau dipilih nih? Saya Silakan mau cobain monggo. dulu, kayaknya tumpukannya cukup tinggi dan warna yang di tengah ini cukup menarik. Mungkin sembari kita mencoba, Dokter Rahma boleh dicoba? Boleh, Tapi kalau jangan gelasnya ya. Yang Dimakan diambil. loh, Oke, jangan. kalau gitu aku saya ini ini apa deh. ya, Chef? Tadi kumpulan yang kita bikin di sana ya? Iya itu Yang tadi ya susu, coklat bubuk, buahnya itu pisang sama frozen strawberry, Ya. terus Ada whipped cream dan juga krim, chocolate chipnya nih. es krim. Kenapa? Kalau Kenapa? Kita coba ya. kalau lebih suka ini lagi apa lebih dark lagi rasa coklatnya bisa sesuai dengan selera. Ini seger sekali pemirsa. Saya berpikir melihat tumpukan lemak di atasnya seperti ini, sepertinya berat untuk iya, sepertinya melihat tumpukan tinggi lemak sepertinya. Tapi ternyata begitu coba jangan salah. Ada rasa pemirsa. pisangnya Ada rasa ya. pisangnya, rasa strawberry sedikit sebenarnya tadi dicampur strawberry ya. Tidak, susunya jelas-jelas lezat sekali. Nggak terlalu manis ya, Iya, tidak terlalu manis. karena nggak menambahkan Maaf sugar ya, lagi. saya tambah sedikit ya, Chef. Atau Silakan dilanjut Dokter pembicaraan. Yanti agak saya nih. Kita biarkan dulu Dokter Maya. Kita biarkan Dokter Yanti sedikit agak minum ya sesuatu yang fattening untuk malam hari ini ya. Ya, agak sedikit stres dan galau. This is not fattening, this is sehat. Ya, tetap sehat pastinya dengan Iya, coklat. Oke, Dokter Maya, tadi kita sudah membahas sedikit banyak tentang coklat. Ya kan khasiatnya yang bagus untuk kesehatan, untuk kulit, sampai bisa mencegah yang namanya stroke. Nah, mencegah stroke itu unik sekali sebenarnya. Gimana bisa sebatang coklat ini bisa sampai mencegah stroke? Oke, mungkin kita nggak bicara sebatang. Kita bicara adalah Banyak coklat. kita bicara adalah continuously intake. Oke. Jadi kita intake, semua ini kan kebiasaan. Kita bahas tentang kebiasaan yang tiap hari yang dikerjakan. Ingat, Madam Kalmong, Ya. 1 kilo loh. Oke. Ya, 1 Sekilo kilo. per Ini sekilo per week. Berarti berarti per hari 150 gram. So, kira-kira ini 100 gram loh sehari. Berani nggak? 100 gram ditambah ini 50 gram. Kalau murni saya nggak berani. Jadi sebanyak ini. Chef Citra berani nggak?
100 gram per hari. Dark chocolate. 150 gram per hari. Per hari 150. Per hari. Iyalah, Itu mau memerlukan- ya kalau 1000 dibagi 7 ya oke Iya, lah, sebentar. kurang dikit sama temen 135. Kalau lagi galau mungkin nggak berasa ya. Kalau lagi galau. Galau. Tapi kan ini rutin, adalah sesuatu yang mesti rutin. Ya. Oke, Jadi nggak hari ini makan coklat besok enggak semua Langsung yang dapat dulu. efeknya besok nggak bisa gitu ya? Karena Oke. ini kan Terus nutrisi, continue. kita jalannya pelan, Ya. diambil secara natural, Ya. ya kan. Terus bagaimana dia mencegah stroke? Karena sebetulnya penyakit stroke dan penyakit jantung kan hampir sama kejadiannya. Kita ada yang namanya peradangan, inflamasi yang tidak peradangan, bukan yang peradangan kepentok gitu ya, terus radang jendul gitu, enggak, radangnya enggak kelihatan ada di dalam, di pembuluh darahnya. Tadi antioksidan tadi kan. Oke, Ya, jadi dia- banyak sekali ternyata manfaat dari si coklat ini. Nah, pemirsa di rumah juga bisa tetap berinteraksi ke sini. Telepon di 51555111 seputar masalah coklat ini. Kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa. Kata dokter. Pemirsa, penyakit diabetes atau yang lazim dikenal masyarakat kita dengan penyakit kencing gula atau kencing manis adalah sebuah penyakit silent killer yang menghantarkan kematian 6 orang setiap menit di dunia. Ya, diabetes adalah penyakit nomor 3 di dunia saat ini. Atas fakta dan data tersebut, berbagai instansi kesehatan berlomba-lomba mengkampanyekan gaya hidup sehat sebagai cara mencegah terjadinya diabetes. Seperti yang baru-baru ini dilakukan sebuah rumah sakit di bilangan Cibubur, Jakarta Selatan. Tepatnya Sabtu pagi tadi, puluhan masyarakat Cibubur antusias mengikuti gerakan-gerakan senam diabetes. Yang penting bagi para penyandang diabetes harus selalu memperhatikan pilar-pilar penata laksanaan diabetes, terutama pengaturan makan, pola makan, dan olahraga secara teratur. Seperti yang tadi penyuluhan kita sudah sampaikan, ada 4 pilar, diantaranya adalah asupan makanan, olahraga, obat-obatan, dan yang terakhir edukasi. Kehadiran para peserta senam diabetes ini adalah bukti bahwa sedikit banyaknya masyarakat kini mulai peduli dengan kesehatan mereka, khususnya terkait dengan upaya pencegahan penyakit diabetes mellitus. So dance the samba, so dance the samba, fa 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 fa. So dance the samba, so dance the samba, fa. Oh, so dance the samba, so dance the samba, fa 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 fa. So dance the samba, so dance the samba, vibe. Yeay, kembali bersama kita di Kata Dokter. Bagi Anda Anda harus selalu tepuk tangan loh dia. kan mengapresiasi. Bukan karena tinggi growth-nya ini loh. Bagi Anda di rumah yang menelpon ke sini boleh langsung menghubungi 51551111. Sudah ada Dokter Maya dan juga Chef Citra nanti akan menjawab pertanyaan Anda seputar coklat. Chef Citra, apa tuh? Langsung deh tuh. Apa tuh? Berbicara tentang coklat, sesering apa sih seorang chef itu mengkonsumsi coklat? Everyday katanya. Ayo. Jujur. Kalau saya setiap hari harus makan nasi gitu. Oh iya. Kalau nasi ya? makan Udah sekurus ini loh, lihat kalau dong. makan coklat sih memang saya kan backgroundnya bakery pastry ya. Oke. Memang banyak kalau saya bikin muffin atau kue-kuean seperti itu pastries lah ya, itu menggunakan coklat tapi tidak selalu menggunakan coklat karena memang banyak opsi lainnya. Karena katanya ada mitos coklat katanya bikin jerawatan, bener nggak dok? Dokter Maya, dia menanyakan tentang dirinya sendiri Iya, sebetulnya. dia curhat. Citra. Silakan. Jadi gini, memang kan jerawat tuh sebabnya banyak ya, tetapi memang ada beberapa makanan yang memang dia itu bisa intolerance orang itu. Ada, betul. N1 ya, coklat ini jadi buruk karena pengertian kita terhadap coklat adalah salah dari depan. Anak kecil makan coklat maunya bilang jangan banyak-banyak, gigimu sakit. Iya, Ya kan, pasti kan. Ini nanti kegemukan. Karena kan mereka pengertian coklat tuh milk chocolate, ya kan. Pengertiannya kan sebetulnya coklatnya yang coklat yang banyaknya. Iya. Itu Ya, coklat yang sudah diproses. Iya. ya, jadi sebetulnya enak-enak yang dalamnya nanti ada tambahan-tambahnya plus-plusnya lagi lah di dalamnya itu kan. Tambah macam-macam. Jadi sebetulnya plus almond, plus kacang, plus apa. Jadi maybe edit-editnya itu yang akan lebih banyak merangsang
merangsang ke jerawat. Ya kan. Tapi kalau dia makan dark chocolate, unless dia memang alergi, dan itu biasanya alergi dengan dark coklat itu sedikit ya. Tapi kalau memang proven ya, dan nggak bisa. Jadi kamu kemarin konsumsi yang mana? Yang added ini lagi? Added aku milk badannya lagi? begini nggak mungkin banget, Aduh, Rahma. dicecar begini saya nih. Saya udah makannya dark chocolate juga padahal. Tapi tetap jerawatan. Tetap juga jadi curhat intoleran ya dok ya. Kalau kayak begitu nanti kita akan panggil bagian kulit ya. Atau sebab lain. Atau sebab lain kamu stres berarti Ini kayaknya. dokter Rama bahaya dia pancing-pancing. Oke, melanjutkan perbincangan kita tadi dokter Maya ya. Dokter Rama sempat mengatakan bahwa coklat juga dapat dikatakan mencegah stroke. Nah, ada juga dua hal dikatakan bahwa coklat itu dapat mengurangi resiko terkena serangan jantung dan menurunkan tekanan darah. Walaupun tadi kita sudah sempat bahas sedikit dokter, mungkin nggak ada salahnya memperjelas sekali mengenai si coklat dalam fungsinya mengurangi resiko penyakit jantung, supaya yang bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah yang harus aware dengan usia-usia tertentu makan coklatnya mungkin harus dibatasi atau bagaimana penjelasannya. Jadi gini, sebetulnya tuh semuanya lingkarannya di yang tadi saya sebut, di lingkaran yang peradangan, inflamasi tapi yang silent. Kan si silent inflammation ini yang adalah biggest killer tadi. Empat-empatnya tadi, penyakit empat itu kan semua pusatnya silent inflammation. Nah, once satu substan dia bisa mencegah atau mengurangi silent inflammation, teratasilah secara mudah kalau kita mikir sangat simpel aja keempat-empatnya. Jadi bisa mengurangi resiko peradangannya. Kita terima telepon dulu dari dokter ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Dengan Ibu siapa di mana? Kata Ibu Julia. Oke, Ibu passwordnya kata siapa? Kata dokter. Terima kasih Ibu. Silakan pertanyaannya. Saya mau nanya dokter Maya ya. Dokter. Malam aku kan Ibu Julia. Saya kan konsumsi coklat yang 80%. Jadi satu hari maunya berapa gram? Bolehnya berapa gram? Bolehnya berapa gram perlu ya, Ibu? ditanya tentang usia dan dan berat macam badan? mungkin? Ya, berat badan. Boleh tahu berat badan dan usianya Ibu sekarang berapa? Usia 60. Usia 60? Berat badan 68. Usia 60. Dan tinggi badan Ibu, mohon maaf? 155. 155, 60, 68, 155. Ibu dalam keadaan sehat bugar ya Bu sekarang ya? Tidak, maksudnya tidak ada menderita penyakit Pasti. apapun ya. Iya, ada suaranya pasti. Itu saja pertanyaannya Ibu ya. Iya. Terima kasih sekali, ntar Terima dijawab ya. kasih. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Dokter silakan. Bu Juli, kelihatannya sih yang bikin rada-rada cabi bukan dark coklatnya. Kalau memang bener dark coklatnya tadi kan katanya 80%. Terus nanya berapa banyak gitu. Sedangkan kita tadi balik ke si Madam Oma Kalmeng tadi, dia bahkan 135 gram. Nah, kira-kira per day. Jadi kayaknya kalau untuk kecabiannya tadi kayaknya bukan dari coklat. Faktor yang lain. Kayaknya faktor yang lain. Kalau mengurangi cabai harus ketemu dokter Yanti mungkin. Jadi boleh mengkonsumsinya yang aman adalah sebanyak berapa dok? Jadi sebetulnya kita tuh biasanya hitungannya itu kan kalau si Kalmeng tuh banyak, dia 2 ounce, dia 2 ounce per week. Biasanya kita pakai di 1 ounce per week. 1 ounce per week. Jadi 1 ounce kan kira-kira biar gampang 500 gram. 500 gram. 1 minggu. 1 minggu. Jadi kalau 500 gram kita bagi 7, kira-kira kita 70 gram. Jadi kira-kira 70 gram adalah 2 kali. Ini tambah ini. Lumayan kan? Ibu segini aja bolehnya mengkonsumsinya. Banyak loh kalau tiap hari. Banyak sekali kalau menurut saya sih sebenarnya kalau tiap hari banyak. Dokter, terkait dengan si coklat ini lagi, mungkin saya ingin menanyakan, ada nggak sih kira-kira makanan mungkin yang bisa atau harus dihindari jika dikonsumsi berbarengan dengan si coklat ini? Kamu harus tanya sama Chef Citra kalau untuk urusan makanan begitu. Chef Citra, ada nggak tuh makanan yang harus dihindari ini dari segi kesehatannya dokter. Nanti untuk masalah itunya kombinasinya sama chef mungkin. Silakan dokter. Jadi sebetulnya sorry ya Citra ya, karena sebetulnya kita khasiat dari powder kakao. Dari segi gizi kliniknya ya, dokter, itu nggak bisa kita mix dengan milk. Ya kalau Jadi kita mau dapat khasiatnya, tapi ini kan efeknya efek kalau milk pleasantnya. yang diberikan itu seperti yang diberikan oleh Chef Citra, ada yang low fat juga tidak boleh ya dokter? Karena absorpsinya terganggu. Absorpsinya terganggu. Ya kita kan usus kita kan nggak tahu ya. Jadi mengkonsumsinya itu si
si cocoa powder ini memang nggak boleh bercampur dengan Tidak dicampur. Oke, jadi kalau misalnya Dokter Maya sebutkan tadi adalah khasiat coklat untuk jangka panjangnya, ya kan? Kalau yang Chef Citra bikin ini untuk menenangkan saat sekarang, memperbaiki mood, memperbaiki mood, ya kan? Senang kan kita dapat minuman cantik gini. Benar, hati menjadi happy tenang. kan? Benar, hebat. Kamu jadi saya itu ya. Gak juga sih sebenarnya. Oke pemirsa, menarik sekali perbincangan masalah coklat ini. Pokoknya namanya coklat, nggak ada salahnya kita mengkonsumsinya sedikit demi sedikit walaupun tidak berlebihan ya. Pasti ada manfaatnya. Kita akan kembali selain satu, jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa. Kata dokter. Ya, kembali bersama kita di Kata Dokter. Chef Citra, ada yang ditanyakan kepada Dokter Maya? Ada dong dok. Katanya sih coklat itu bikin anak hiperaktif, bener nggak? Itu kan dari tadi kita bicara bahwa pengertian coklat di masyarakat ini sudah beda. Iya. Gitu kan. Dari tadi coklat ini selalu dapat image yang buruk. Pencitraannya itu loh. Pencitraan nama Citra pas Khasiatnya bagus loh. Jadi sekarang kita pikir aja, kalau tadi dia dibilang memperbaiki mood, dia efeknya calming. Ya actually nggak bikin anak jadi hyperaktif ya. Tetapi kan hyperaktif itu kan biasanya dietnya kita tidak boleh ada preservatif sama sekali, pengawet segala macam zat-zat tambahan yang seperti itu. Jadi sebetulnya kalau kita bicaranya again dark coklat, which is mungkin anak-anak itu juga nggak doyan. Kayaknya enggak ya segitu. Jadi coklat tidak membuat anak menjadi hyperaktif. Tidak. Oke. Dan juga yang penting ibunya tadi dihilangkan yang pengawet dan sebagainya. Nah, Jadi itu. hiperaktif soalnya. Dokter Maya, sebelum tutup mungkin bisa memberikan sedikit penjelasannya. Seperti apa sih coklat yang sehat itu, atau merecap dari semua ini, bagaimanakah mengkonsumsinya, apa saja yang harus kita Jadi jaga? nomor satu kan kita beli dong, kita belanja. Jadi kalau ada yang suka kebetulan tadi yang dibikin sama Chef Cantik ini kakao powder yang organik, itu is the best. Jadi instead of kita pakai blok-blok ini, kalau dia kakao powder, karena penelitiannya betul ada kakao powder itu lebih bagus. Ya. Terus yang kedua cooking chocolate. Tadi kan ada kan barnya tadi saya lihat. Cooking chocolate itu bagus. Nah, setelah itu turun baru ini. Baru yang model baru dalam bentuk blok-blokan kemasan-kemasan ini. seperti ini ya. Gitu. Cuman ya again, apakah tiap orang itu mau melakukan? Kalau dia ngerasa nggak suka, dia prefer yang seperti ini daripada tidak sama sekali. Ya udah beli yang seperti ini. Dan jumlahnya yang aman, dokter? Jumlahnya tadi ya, jadi kira-kira kita ambil itu 70 gram. 70 gram supaya gampang. Per day itu cukup tinggi loh. Cukup tinggi. 70 gram. Jadi ya, ibu cukup 70 gram, jangan lebih dari itu ya. Oke. Terima kasih ya Dokter Maya dan Dokter juga Maya, thank you. Chef Citra yang Chef Citra, cantik. thank you. Saya senang sekali dengan minuman yang sehat ini, dan juga pemirsa di rumah terima kasih sekali ya atas segala partisipasinya. Jangan lupa selalu nonton Kata Dokter Sabtu dan Minggu pukul 20 sampai pukul 21 di stasiun kesayangan kita Jak TV. Selamat malam dan sampai jumpa. Cause I don't leave you lonely. You've got to make me change my mind. Oh, baby, I got your number. Oh, and I know that you are mine. So, you know that I called you. So I called so many times. You can call me, baby. You can call me anytime. You can call me. Oh, give me one reason, stay here, and I'll turn right back around. Yeah. Oh, and give me one reason, no, stay here, and I'll turn right back around. 'Cause I don't wanna leave you lonely. You got to make me change my mind.